Halo teman-teman sejawat dan calon perawat D3 yang luar biasa. Siapin alat tulis kalian sekarang juga ya. Soalnya kita bakal ngebut bedah 10 kasus keperawatan maternitas yang krusial banget buat uji kompetensi nanti. Nah, di sesi pembahasan kita kali ini, jawaban benarnya bakal kita simpan rapat-rapat sampai akhir. Jadi hitung-hitung ini simulasi mandiri buat kalian. Udah siap kan? Yuk langsung aja kita mulai. Agenda kita hari ini simpel banget kok. Pertama, kita bakal bahas 10 kasus klinis maternitas. Dan kedua, kita tutup dengan sesi kunci jawaban beserta evaluasinya. Bagian 1, kasus klinis maternitas. 10 skenario dari kehamilan, persalinan, nifas, sampai KB. Dengerin baik-baik ya, karena saya bakal kasih penekanan khusus di data-data yang penting banget. Insting klinis kalian benar-benar diuji di sini. Oke, kita masuk kasus pertama. Bayangin ada pasien dengan status G1P0A0. Hari pertama haid terakhir atau HPHT-nya itu tanggal 21 Februari 2020. Siklusnya normal ya? Nah, pertanyaannya tuh klasik banget tapi sumpah sering banget keluar. Kapan taksiran persalinannya? Ingat-ingat lagi deh rumus Nagele buat bulan-bulan di awal tahun. Ini dia 5 pilihan jawabannya. Coba kalian hitung pelan-pelan di kertas, tambah hari, sesuaikan bulannya. Kalau udah yakin sama hitungan rumusnya, langsung kunci jawaban kalian sekarang. Lanjut ke kasus kedua ya. Coba bayangin kita lagi di bangsal, ketemu ibu hamil usia 47 tahun. Poin kuncinya di sini ada di tinggi fundus uteri atau TFU, yaitu 35 cm. Nah, pertanyaannya, kira-kira berapa minggu tuh usia kehamilannya kalau patokannya ukuran sentimeter kayak gini? Coba perhatiin opsi minggunya. Ingat lagi rumus konversi dari sentimeter ke usia kehamilan. Silahkan tentukan opsi mana yang paling mendekati hasil hitungan kalian. Masuk kasus ketiga, dan ini kasus antenatal terakhir kita. Pasiennya punya HPHT 9 September 2023. Nah ini kan bulan September nih, pastiin kalian ingat kalau modifikasi rumus Nagele-nya bakal beda sama bulan-bulan di awal tahun tadi. Lihat baik-baik pilihan tanggalnya. Jangan sampai kejebak sama pergeseran tahunnya ya. Coba hitung lagi di kepala sekali lagi, terus pastikan kalian pilih jawaban yang paling pas. Udah dapet? Cakep! Oke, sekarang kita pindah ke ruang bersalin buat asuhan intranatal di kasus keempat. Status pasien di sini menunjukkan pembukaan udah lengkap, selaput ketuban pecah, dan ada dorongan kuat banget buat meneran. Ini tuh udah tanda pasti kala dua banget kan? Berbekal tanda-tanda objektif tadi, tindakan keperawatan apa nih yang jadi prioritas absolut kalian? Nggak usah overthinking, pilih tindakan utama buat fase kala 2 ini. Wah, di kasus kelima ini bayinya udah lahir dan nangis kencang dengan Apgar skor 9/10 yang bagus banget. Di sini fokusnya bayinya udah diposisikan di perut ibu dan dikeringkan. Terus habis selesai bayi ini kita langsung ngapain dong? Coba ingat-ingat lagi urutan asuhan persalinan normal, buat manajemen aktif kala 3. Itu berurutan banget loh. Pastiin langkah persis apa yang harus dilakuin sebelum ngasih intervensi medis yang lain. Pilih jawaban kalian sekarang. Masuk kasus ke-6. Sekarang ibunya udah masuk kala 4 atau 2 jam pertama pasca persalinan. Kondisinya stabil. Tugas utama kita sebagai perawat di sini adalah memantau kontraksi rahim biar nggak terjadi perdarahan pasca salin. Dari kelima opsi ini, tindakan mandiri mana sih yang paling ngasih pemberdayaan ke ibunya, tapi juga secara langsung ngefek buat mempertahankan tonus rahim? Coba dipikirin baik-baik dan kunci jawabannya. Kita geser ke ruang nifas yuk untuk kasus ke-7. Ada ibu di hari ketiga postpartum, produksi ASI-nya sih melimpah ruah, tapi puting kanannya lecet. Setelah dicek, ternyata masalahnya ada di latch, atau posisi perlekatan yang nggak pas. Nah, cari intervensi keperawatan yang bener-bener nyelesain akar penyebab masalahnya ya. Bukan cuma sekedar ngeredain gejalanya sesaat doang. Apa yang bakal jadi prioritas kalian? Kasus ke-8 ini soal isu etika yang lumayan sensitif. Ada perawat yang tegas menolak buat ngasih tahu kondisi diagnosis kanker serviks pasien ke anggota keluarga lain yang emang nggak punya wewenang buat tahu. Tindakan perawat yang melindungi informasi pasien ini mewakili pilar etika yang mana nih? Pilih prinsip etika yang paling pas dengan skenario ini. Waktunya bahas soal keluarga berencana di kasus ke-9. Kondisinya lumayan spesifik nih. Pasien lagi ASI eksklusis, tekanan darahnya agak tinggi, di angka 140/90, dan dia tegas bilang nggak mau pakai metode kontrasepsi yang permanen atau steril. Cara gampangnya, coret dulu aja opsi yang jadi kontraindikasi buat ibu hipertensi dan menyusui.
Terus, karena dia nolak yang permanen, metode jangka panjang non-hormonal apa yang paling aman tersisa? Ini dia skenario terakhir kita. Kasus ke-10. Profil ibu ini masuk resiko tinggi banget. Usianya 43 tahun, G4P2A1, preeklamsia berat, dan ternyata dia punya riwayat kegagalan pakai KB IUD sebelumnya. Coba pertimbangkan risiko medisnya yang udah nyata banget ini. Usia rawan, komplikasi berat. Demi keselamatan nyawa ibu ini ke depannya, rekomendasi apa yang mutlak paling tepat? Yuk, kunci jawaban pamungkas kalian. Bagian 2, kunci jawaban dan evaluasi. Oke, taruh alat tulisnya teman-teman. Simulasi uji klinisnya selesai. Tarik napas sebentar. Yuk, kita cocokkan jawaban kalian bareng-bareng. Nomor 1, jawabannya D. Jangan lupa bulannya mundur 3, ditambah setahun atau maju 9 bulan. Nomor 2 itu E, 35 cm setara dengan 40 minggu. Nomor 3 E, 16 Juni. Nomor 4 E, memimpin persalinan. Nomor 5 itu D. Pastiin dulu janinnya tunggal lewat cek fundus sebelum kita suntik oksitosin. Nomor 6 C, ajarkan masaji uterus. Nomor 7 C, perbaiki perlekatannya. Nomor 8 jelas E, itu soal confidentiality alias kerahasiaan. Nomor 9 E, IUD aman banget buat hipertensi dan ibu menyusui. Dan terakhir nomor 10 itu D, kontrasepsi mantap atau sterilisasi karena resikonya tinggi banget. Gimana nih skor akhirnya? Kalau ada yang salah, jadikan evaluasi hari ini sebagai cambuk buat belajar lebih ekstra lagi buat UKOM nanti. Pertanyaannya sekarang, apakah simulasi singkat ini cukup bikin kalian ngeh di mana letak kelemahan kalian? Jangan sampai keliru saat handle pasien beneran kelak ya. Sampai ketemu lagi di sesi bedah materi seru kita selanjutnya.